Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Leli Nurrohmawati, NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus terhadap seorang dengan gangguan menulis atau disgrafia. Yang pertama ada mengenai identitas dari subjek. Subjek bernama Safitri, tempat tanggal lahirnya 5 Juni 2006, berjenis kelamin perempuan dan berumur 13 tahun dan statusnya pelajar di salah satu SMP di kota Demak. Kemudian yang pertama ada mengenai riwayat kasus dari subjek. Nah, subjek di sini pertama kali mulai menyadari bahwa subjek mengalami kesulitan dalam menulis ketika subjek duduk di bangku kelas SD, lebih tepatnya kelas 1. Pada saat itu subjek sudah tinggal kelas atau pernah tidak naik kelas satu kali. Nah, pada saat itu subjek mulai merasa bahwa kesulitan dalam memegang pensil dengan tepat. Nah, bahkan kesulitan tersebut masih dirasakan sampai sekarang. Walaupun sekarang subjek duduk di bangku SMP, tapi subjek merasa masih mengalami kesulitan dalam memegang pensil atau alat tulis dengan tepat. Kemudian juga subjek sering memperhatikan tangan ketika subjek sedang menulis. Jadi ketika menulis, subjek itu tidak memperhatikan tulisan yang ingin ditulisnya, tetapi subjek akan fokus dan memperhatikan tangannya, bagaimana tangannya menulis. Kemudian selain ciri-ciri tadi atau kesulitan-kesulitan tadi, subjek juga mengalami memiliki bentuk tulisan yang tidak konsisten, di mana dalam satu paragraf biasanya tulisan tersebut sering tercampur antara huruf kapital dan juga huruf kecil. Kemudian subjek juga sering kesulitan ketika diperintahkan untuk menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, dari ciri-ciri tersebut itu juga sering dijumpai pada orang-orang yang mengalami disgrafia. Kemudian untuk perkembangan riwayat subjek, ketika lahir, subjek lahir dengan sempurna dan tanpa adanya hambatan, sama seperti orang pada umumnya, baik itu secara kognitif, perkembangannya normal sama seperti teman-teman seusianya, psikomotor dan juga efektifnya juga tidak mengalami hambatan. Hanya saja ketika di bangku SD, subjek pernah tidak naik kelas satu kali. Nah, hal tersebut dikarenakan subjek mengalami keterlambatan mengenai kemampuan dalam membaca dan juga menghitung, atau bisa dikatakan untuk usia pada saat itu, dimana teman-temannya sudah bisa membaca atau menulis, tetapi subjek pada saat itu belum bisa membaca dan menulis sama sekali. Jadi subjek tinggal kelas atau tidak naik kelas. Kemudian untuk penyebab disgrafia dari subjek, sebenarnya belum ada penelitian mengenai apa penyebab pasti dari disgrafia. Hanya saja faktor genetik atau keluarga bisa menjadi salah satu penyebab dari disgrafia.
atau gangguan menulis. Nah, hal tersebut juga saya jumpai terhadap subjek yang mana subjek memiliki keluarga, atau lebih tepatnya ayah dari subjek mengalami buta huruf. Buta huruf dari ayah subjek disebabkan karena pada saat itu ayah dari subjek tidak pernah sekolah, tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Nah, jadi hal tersebut bisa menjadi salah satu dari penyebab disgrafia itu sendiri. Baik, sekian pemaparan dari studi kasus yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau ada beberapa hal yang sulit untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.